Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Suryadi. Saya peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun 2020. Saat ini saya bertugas di Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan saya menjabat sebagai Kepala Subak Tata Usaha. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi dan Arsip Digital Kepegawaian atau SIADIK. Visi dan misi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu visi Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Misinya adalah menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan struktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan. Berdasarkan Pergub nomor 279 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, di mana tupoksi saya sebagai Kepala Subak Tata Usaha adalah menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran suku dinas kota sesuai lingkup tugasnya. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas kota sesuai dengan lingkup tugasnya. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran suku dinas kota. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian suku dinas kota. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang suku dinas kota. Melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan suku dinas kota, melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan suku dinas kota, mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas suku dinas kota, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha. Beberapa indikasi adanya masalah sesuai dengan tupoksi yaitu perencanaan pengadaan barang yang belum efektif, penataan data arsip pegawai yang belum optimal, penomoran surat administrasi penindakan yang masih manual sehingga tidak termonitor dengan baik. Beberapa masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengadministrasian belum tertata dengan baik. Selanjutnya akan saya lakukan analisis pelaksanaan TUSI tersebut di bawah ini untuk mengetahui penyebab-penyebabnya. Kondisi saat ini yaitu perencanaan pengadaan barang yang belum efektif. Kondisi yang diharapkan adalah adanya usulan kebutuhan barang dari masing-masing seksi Sudin dan kecamatan. Permasalahannya adalah kurangnya peran serta dari pegawai dalam mengidentifikasi kebutuhan barang. Penataan data arsip pegawai yang belum optimal. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya aplikasi sistem informasi data pegawai. Permasalahannya adalah belum tersedianya sistem penyimpanan arsip data pegawai yang terintegrasi dan mudah diakses kapan dan di mana saja. Yang ketiga, penomoran surat administrasi penindakan yang masih manual sehingga tidak dapat termonitor dengan baik. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya sebuah sistem penomoran secara elektronik. Permasalahannya adalah SDM masih ada yang belum menguasai IT. Selanjutnya, untuk menentukan prioritas masalah yang perlu segera ditangani, dilakukan analisis terhadap ketiga masalah tersebut sebagai berikut. Di sini saya dengan menggunakan kriteria USG, yaitu permasalahan yang pertama, kurangnya peran serta dari pegawai dalam mengidentifikasi kebutuhan barang, belum tersedianya sistem penyimpanan arsip data pegawai integrasi dan mudah diakses kapan dan di mana saja, dan SDM masih ada yang belum menguasai IT. Dari ketiga masalah tersebut,
adalah belum tersedianya sistem penyimpanan arsip data pegawai yang terintegrasi dan mudah diakses kapan dan di mana saja. Selanjutnya, dari analisa dengan USG tersebut, diketahui yang menjadi masalah prioritas utama adalah belum tersedianya sistem penyimpanan arsip data pegawai yang terintegrasi dan mudah diakses kapan dan di mana saja. Adapun yang menjadi penyebab timbulnya masalah prioritas utama adalah sebagai berikut. Belum tersedianya peralatan IT yang memadai, belum adanya aplikasi penyimpanan data pegawai, penyediaan anggaran untuk pengadaan peralatan IT masih terbatas, kurang kompetensi pegawai dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan kurangnya pelatihan SDM dalam penggunaan sarana IT. Dari beberapa penyebab masalah tersebut, dilakukan analisis untuk menentukan penyebab masalah yang paling dominan, yaitu menggunakan kriteria USG sebagai berikut. Penyebab masalah. Yang pertama, belum tersedianya peralatan IT yang memadai. Yang kedua, belum adanya aplikasi penyimpanan data pegawai. Yang ketiga, penyediaan anggaran untuk pengadaan peralatan IT masih terbatas. Keempat, SDM masih belum menguasai penggunaan sarana IT. Dan yang kelima, kurangnya pelatihan SDM dalam penggunaan IT. Dari kelima penyebab masalah tersebut, dengan nilai tertinggi adalah nomor 2, yaitu belum adanya aplikasi penyimpanan data pegawai. Dari analisis USG di atas diketahui penyebab paling dominan timbulnya masalah prioritas utama adalah belum adanya aplikasi penyimpanan data pegawai, dan apabila tidak diatasi maka akibatnya akan terjadi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama adalah data terbaru pegawai tidak terupdate. Yang kedua, terhambatnya penyelesaian pekerjaan karena proses pengumpulan data pegawai yang masih manual. Ketiga, tidak adanya database dalam penyimpanan data sehingga terjadinya kesulitan dalam pencarian data pegawai. Dan yang terakhir adalah arsip pegawai menumpuk, rentan rusak dan hilang karena masih menggunakan map serta hanya disimpan dalam lemari. Untuk mengatasi akar masalah belum adanya aplikasi penyimpanan data pegawai, akan dipilih solusi prioritas berdasarkan metode tapisan McNamara. Adapun alternatif solusinya adalah menyiapkan tempat penyimpanan arsip yang memadai, membuat aplikasi sistem informasi arsip data pegawai, mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan peralatan IT, meningkatkan kemampuan SDM dalam mengoperasikan aplikasi dan IT. Dari keempat alternatif solusi, alternatif yang dipilih adalah membuat aplikasi sistem informasi arsip data pegawai. Penentuan gagasan perubahan. Berdasarkan hasil analisis alternatif solusi, diketahui gagasan perubahan sebagai berikut, yaitu membuat aplikasi sistem informasi arsip data pegawai. Inovasi. Jenis inovasinya adalah inovasi radikal, yaitu merubah proses sepenuhnya dengan cara-cara baru. Dari sebelumnya data disimpan secara manual menjadi data dalam bentuk digital dan terintegrasi ke dalam sebuah sistem. Adapun rencana aksi inovasi, yaitu perencanaan. Di sini saya merencanakan waktu sekitar tanggal 7 sampai 9 November, yaitu berkoordinasi dengan Pusdatin dan membentuk tim kerja, menyiapkan rancangan aplikasi SIADIK. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu membangun aplikasi SIADIK, uji coba aplikasi, pelaksanaan sosialisasi. Ini diperkirakan antara tanggal 15 sampai dengan 28 November. Untuk pengawasannya, yaitu monitoring pelaksanaan, identifikasi permasalahan yang terjadi, dan penyempurnaan aplikasi sekitar tanggal 29 November dan berkelanjutan. Dan terakhir adalah evaluasi, yang terdiri dari pengumpulan data hasil kegiatan, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan. Ini sekitar bulan tanggal 9 Desember sampai 11 Desember. Adapun rencana kerja dan anggaran, di sini adalah yang dibutuhkan adalah belanja tenaga ahli infrastruktur narasumber, yaitu tenaga ahli programmer website, volumenya 1 orang dengan harga Rp4.180.000, dan belanja kawat faksimil internet pos, yaitu paket internet GSM 4G. Spesifikasi data kuota adalah 25 GB per bulan dengan harga Rp230.000, jumlah menjadi Rp460.000, sehingga total
Rencana anggaran yang dibutuhkan adalah Rp4.640.000, di mana anggaran ini adalah menggunakan anggaran mandiri dari saya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.